yang merasa masih menggunakan narkoba, yang merasa keluarganya pakai, ayo bisa datang ke kantor kami. Kami bimbing, kami antar, kami dampingi untuk rehabilitasi. Ya, free tanpa bayar dengan kami. Rehabilitasi yang sekarang berjalan hampir saya katakan tidak sesuai dengan SOP. Seperti Contoh apa? nih, saya sering melakukan pengawalan, pendampingan. Saya mengambil nih dari oknum, dari penegak hukum untuk direhab. Saya kawal nih rehab. Sampai di sana cuma daftar doang, pulang lagi. Halo semua, kembali lagi bersama saya, Salsabila, di Asmen Talk Ceritain Aja. Di sini saya sudah bersama seorang tokoh aktivis sosial dari Badan Anti Narkoba Nusantara bersama dengan Bapak Sugono dan juga Bapak Budi. Terima kasih Bapak sudah hadir di Asmen ini. Oke, di sini kita mau bahas seru aja gitu ya. Bahas seputar perkembangan narkoba di Indonesia pastinya. Oke, pasti udah banyak ya isu-isu tentang penangkapan narkoba atau juga tentang penemuan narkoba di permen itu. Seperti itu. Gimana nih pendapat Bapak Budi atau Bapak Sugono terkait masalah itu? Oke, oke ya, saya dulu ya. Terima kasih. Saya sudah diundang yang kedua kali di Iya. Asmen Talk ya. Alhamdulillah khusus berbicara tentang masalah narkoba. Kebetulan saya Pak Sugono, Ketua Umum Badan Anti Narkoba Nusantara, didampingi dengan Pak Budi Haryanto sebagai sekjen saya dalam rangka kegiatan narkoba. Ya. Terkait tadi marak sekali sekarang ini pengungkapan, pemusnahan, penangkapan dan lain-lain terkait narkoba di Indonesia. Iya. Artinya bahwa kalau kita mengacu kepada hukum ekonomi ya, bahwa semakin banyak supply ya, berarti besar juga permintaan. Tanpa permintaan kan nggak mungkin ada supply. Itu hukum ekonomi yang pasti. Artinya dengan maraknya ke Indonesia ini barang-barang haram tersebut melalui penyelundupan yang ilegal, berarti di Indonesia ini pasarnya luar biasa. Kenapa? Kita punya demografi luar biasa, sampai punya rakyat 200 juta lebih. Ya. Itu pangsa pasar yang luar biasa. Dan sekarang ini tercatat di BNN maupun di statistik nasional, pecandu itu sekitar 3-4 juta. 3-4 juta? 3-4 juta itu berkisar usia masih sekitar 5 tahun yang produktif sampai dengan 20-30 tahun. Itu yang sekarang marak. Dan sisanya usia-usia yang sudah lanjut ya. Nah dari jumlah tersebut yang saya tadi kan katakan bahwa permintaannya besar, yang terdeteksi yang sampai dengan rehabilitasi ya itu hanya 7%, 7,2%. Berarti ada sekitar 92% tidak pernah tersentuh, terjamah sebagai pecandu, korban atau penyalahgunaan narkoba. Berkeliaran di sekitar kita, berkeliaran di sekitar masyarakat. Nah ini yang kita tidak yang kadang-kadang masyarakat nggak waspadai. Itu yang tercatat. Sementara kalau angka 3-4 juta itu ya yang tercatat di BNN maupun di statistik nasional, itu yang tercatat. Bagaimana yang tidak tercatat? Apakah jumlahnya lebih banyak atau lebih sedikit? Saya yakin jumlah yang tidak tercatat lebih banyak daripada yang tercatat. Tuh. Jadi waspadanya harus kita tingkatkan, karena kalau narkoba ini kan sebenarnya cukup cepat perkembangannya. Kalau ada satu orang ya yang pecandu di lingkungan, itu akan berkembang, akan menjadi nambah 2 orang dan seterusnya. Ya, cepat perkembangannya karena kan daya tariknya tinggi. Faktor apa itu yang membuat daya tarik itu tinggi sehingga bisa bisa menarik orang untuk ikut-ikutan gitu bahasanya? Situasi sekarang kita harus sadari juga bahwa bangsa Indonesia ini dalam kondisi perekonomiannya agak menurun ya. Tingkat kesulitan hidup tinggi. Justru makin banyak yang faktor utama sekarang ini justru faktor ekonomi. Faktor ekonomi, orang yang cepat beralih frustasi ya. Cari jalan pintas
untuk menghilangkan berbagai problem larilah ke narkoba. Itu yang banyak sekarang terjadi. Yang kedua, akibat pergaulan. Pergaulan. Pergaulan ini khususnya anak muda ya, yang masih pengen banyak tahu tentang apa itu narkoba, hal-hal yang baru lah ya. Itu banyak jatuh ke pergaulan. Karena gini, kalau orang menjerat seorang pengedar itu ingin menjerat seorang calon korban baru, dia biasanya memberikan tip dengan gratis ya. Oh enak nih ada barang ini gratis ya, dikasih gratis, dikasih kesenangan. Nah kalau sudah masuk coba 1 kali, 2 kali, 3 kali, besoknya suruh beli, masuklah ke jaringan itu. Itu akibat pergaulan-pergaulan yang sekarang ini mulai sudah marak ya di dunia anak-anak remaja ya. Iya. Ya bahkan mohon maaf saya dapat riset baru atau temuan baru, anak-anak Gen Z itu juga banyak yang menjadi kaki tangan. Ya, ya. Ini mohon maaf, ini perlu diwaspadai juga oleh anak-anak teman-teman Gen Z ini yang dimanfaatkan oleh sindikat, ya, oleh mafia, oleh pengedar narkoba. Menjadi ya kurir, menjadi perantara, menjadi banyaklah. Karena kan Gen Z ini kalau gaya hidupnya pengen lebih kan mesti dapat uang banyak dan caranya harus mudah. Iya benar. Gaya hidup kan, nah faktor gaya itu juga mendorong tuh ke hal seperti itu. Tapi kan dari sisi faktor pengamatan saya, kadang narkoba itu kan pasti apa ya, ada bentuk tersendiri gitu. Apa yang bikin menarik dari itu? Sehingga remaja itu tertarik untuk bisa membeli itu atau bisa menjadi pengedarnya. Dia kan punya bentuk yang apa ya? Bentuk fisiknya atau bentuk barangnya? Fisiknya, yang kayak kita kan sudah mengerti kan bentuk fisik dari narkoba itu sendiri, semacam sabu atau gimana gitu. Ya kalau yang kayak gitu mungkin nggak mau pakai ya. Oh sabu nih takut. Tapi kalau dirubah bentuk bisa. Contoh lah sekarang yang vape itu ya. Sekarang kan sudah banyak dimasuki, vape itu sudah dimasuki dengan bahan-bahan sintetis narkoba. Ya. Contoh ini kan menarik nih, gaya hidup nih pakai vape itu, wah keren. Padahal sekarang sudah contoh itu kan, sudah. Terus yang menarik lagi, biasanya kalau orang pakai narkoba kan hidupnya wah, glamor ya kan. Nah itu juga satu. Contoh nih, kita masuk ke dunia artis, banyak sekali dunia artis sekarang yang kesandung narkoba. Kenapa? Karena di gaya hidup. Hedonnya. Kedua apa? Wah, saya capek kerja, saya perlu doping. Ya, perlu doping, ya akhirnya pakai narkoba. Dan akhirnya menjadi satu kebiasaan rutin dan berkali-kali kesandung masalah hukum. Nah, yang ketiga ada jenis narkoba yang disebut NPS ya. NPS. Ya, NPS itu new ya, psikoaktif ya. Ya, itu yang bentuknya luar biasa. Orang tidak akan terdeteksi. Bahkan di Indonesia itu sudah masuk sampai sekitar 200-an jenis NPS itu, tapi yang baru terdeteksi dengan narkoba itu baru 79 kurang lebih, nggak sampai 100. Dan bentuknya itu kayak permen, kayak makanan. Nah, itu merubah sikap yang jadi aktif ya. Kita aktif, saraf kita aktif. Nah, itu semua narkoba. Dan yang paling parah, dia punya adiktif yang cukup tinggi. Ada 3 hal itu yang mungkin menjadi menarik buat teman-teman di luar sana, ingin tahu, ingin mencoba, ya kan, dengan narkoba. Jangan pernah coba narkoba, karena sekali coba pasti ketagihan. Itu udah hal yang pasti itu. Karena kenapa dikatakan pasti? Di narkoba itu yang berbahaya justru apa? Zat adiktifnya. Zat adiktif. Adiktif itu zat yang membuat mereka kecanduan. Itu yang paling parah. Oke, saya penasaran nih Pak sama satu hal ini. Tentang rokok ya. Maaf saya agak rokok juga bukannya dia juga ada zat adiktif itu. Tapi kenapa dia tidak bisa disebut sebagai narkoba gitu? Nah ini perlu tahu juga nih masyarakat bahwa narkoba itu kan ada golongan-golongannya. Ya, kalau golongan 1, golongan 2, golongan 3 dan golongan 4. Rokok itu termasuk golongan 3 atau 4. Ya, setiap hal-hal yang mempunyai zat adiktif itu sudah dimasuk golongan kepada
narkoba. Narkoba. Ya, rokok termasuk rokok, lem, ya anak-anak suka ngelem tuh, itu juga sudah termasuk golongan. Tapi kalau golongan yang rendah itu tidak termasuk dalam konteks larangan. Nah, golongan satunya contoh sabu, ya, heroin, ya, terus apalagi morfin, terus ekstasi. Nah, itu semua golongan satu yang sangat dilarang untuk digunakan kecuali untuk kesehatan, untuk pengobatan. Nah, kalau golongan duanya masih bisa, ya, untuk penelitian. Ya. Jadi ada kelas-kelas yang nggak bisa semuanya dilarang gitu. Jadi golongan satu dibolehkan untuk penelitian, untuk penelitian tentang kesehatan. Yang golongan dua bisa digunakan untuk kesehatan. Contoh kayak untuk nyuntik itu kebal, morfin itu kan boleh digunakan. Ya. Iya, Nah, untuk contoh sehat. untuk obat penenang, ya. Nah, itu bisa digunakan. Ya. Hal yang gitu ada golongannya. Nah, golongannya 3, nah itu boleh digunakan karena adiktifnya rendah. Jadi tergantung adiktifnya nih, paling nomor 1 paling tinggi adiktifnya. 2 masih bisa digunakan pengobatan, yang ketiga boleh digunakan untuk obat tidur, ya, obat nyeri, sakit kepala itu bisa. Nah, obat-obat sakit kepala itu ada yang mengandung narkoba tapi sudah diizinkan. Amfetamin. Sudah diizinkan. Udah diizinkan karena standar kedokterannya sudah masuk. Maka digunakan, itu masuk golongan ketiga. Nah, kayak rokok, ya, terus apalagi alkohol, apalagi lem, itu juga masuk narkoba. Tapi golongan keempat, golongan yang memang adiktifnya sangat kecil. Berarti emang itu sudah diizinkan gitu ya. Cuman memang aditifnya sedikit atau kecil. Tuh. Kenapa kan kalau bicara, ngerokok kan mengganggu kesehatan juga. Iya. Sabu juga mengganggu kesehatan. Berarti penekanannya bukan soal mengganggu kesehatan. Persoalannya adalah pada saat zat adiktifnya itu yang paling berat. Kalau semakin tinggi zat adiktifnya, maka masuk golongan yang tinggi juga. Golongan yang tinggi juga. Dan bisa ketergantungan. Nah, itu. Oke. Jadi kan saya pernah nih Pak, ya ngomong sama teman-teman kampus gitu. Kita pernah ngobrolin, kenapa ya orang yang menggunakan narkoba itu diartikan sebagai orang yang berbuat kejahatan gitu. Padahal kan yang kita tahu itu kan kecanduan ya bahasanya. Dan itu tuh yang kita itu kan sebagai suatu penyakit. Benar. Tapi kenapa harus ditangkap sama polisi atau ya jadinya kayak pelaku kejahatan gitu? Ya, silakan Pak Sekjen memberikan pelaku kejahatan. Nah, itu sangat unik ya. Kalian itu korban dari penyalahgunaan, ya kan, bentuk bahan-bahan narkoba yaitu zat adiktif. Makanya kita penggiat dari BNN ini, penggiat itu kan ada P4GN namanya, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Disitulah kita membentuk ya leaderisasi dan gen Z ini yang kita memberikan informasi baik itu di sekolah, baik itu di tingkat SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Naifnya kita di perguruan tinggi malah banyak yang menjadi korban. Padahal kan pikirannya, literaturnya udah cukup tinggi, adanya suatu pemikir yang cukup kritis harusnya. Tapi kenapa tuh lagi-lagi? Balik lagi, mohon maaf, menjadi korban penyalahgunaan dari narkoba itu sendiri. Nah, disinilah bentuk kita kerjasama dengan pemerintah, kita dipercaya untuk menjadi bagian P4GN ini, di badan BANN ini, kita organisasinya, ya kan, untuk memberikan literatur-literatur itu. Kenapa sih? Balik lagi kita pada saat cerita Pak Ketua saya, Pak Ketum saya di awal, ada di rongganya keluarga, ada di rongganya pertemanan, ada di rongganya memang dia merasa nyaman nih. Seperti itu. Merasa nyaman. Sudah merasa nyaman, dia akan bisa menghasilkan. Gitu loh. Bisa menghasilkan, tanda kutip tadi dia cuma pemakai, tidak menutup kemungkinan dia bisa jadi pengedar. Seperti itu. Balik lagi tuh, harus memang pada saat dia sudah terjebak dalam situasi dia sebagai penyalahguna ataupun korban, inilah tugasnya P4GN ini sebagai penggiat. Orang mana mau sih Mbak mau lapor ke BNN RI, ke BNNP, Provinsi, BNNK. Pak, saya sebagai pengguna, saya sebagai korban.
itu cukup miris banget nih pada saat korban penyalahgunaan itu, narkoba itu sendiri merasa takut untuk melaporkan. Apalagi ke pihak kepolisian, makanya tanda kutip lagi. Dia sebagai, wah ini pecandu nih. Karena di pikiran mereka sudah tertanam, saya bakal dikira orang jahat gitu kan jadinya. Kan image itu yang akan tumbuh di kalangan masyarakat, baik pun dari keluarganya, ibu bapaknya, nanti anak saya ditangkap ya. Gitu loh. Itu yang karena jadi ketakutan sih. Menjadi tuh korban, harusnya korban, namanya korban ya, itu harusnya diselamatkan. Benar, harusnya. Dia korban nih, dia mau melapor kemana nih? Seperti itu. Dan tempatnya harusnya di mana nih? Dia harus diselamatkan. Contoh kalau kita sakit kan harus ke rumah sakit. Terdeteksinya di puskesmas, ya kan, RSUD, ya kan, sampai ke rumah sakit yang besar seperti RSCM atau RSPAD. Nah, sekarang saya mau ngelapor kemana? Saya korban nih, saya candu nih, saya lagi, kalau orang-orang kerennya zamannya dulu itu giting ya, lagi tinggi-tingginya kayak gitu kan. Nah, pada saat dia lagi posisi yang memang dia candunya berat, seperti kelas 1 yang dibilang Pak Ketum saya tadi, morfin, mau kemana? Morfin? Seperti itu kan keras tuh, jantung berdebar. Ya kan, ini menurut pengakuan yang sudah menjadi korban ya, seperti itu. Halusinasinya cukup tinggi. Sampai ada tanda kutip indikasi kekerasan tuh kepada orang tuanya sendiri. Ya karena dia mau kemana nih? Kan saya korban nih. Saya mau lapor orang tua nggak percaya. Iya. Pasti saya dimarahin. Pasti. Kok kamu dapatnya dari mana? Ya kan, belinya dari mana? Sekarang kan tidak akan mau mengaku. Iya. Karena ini akan rantainya akan cukup kemana nih arah silang menyilangnya pada saat saya menggunakan barang itu. Nah makanya balik lagi orang tua ataupun saudara dalam ruang lingkup dalam keluarga itulah yang cukup membantu. Ya kan lagi sakau nih, lagi giting nih, nanggung-nanggungnya nih putus nih barang. Ya kan? Lapor sama orang tua dipukulin, Mbak. Yakin saya tuh. Karena dapat dari mana, sejak kapan kamu memakai itu? Uangnya dari mana? Bukan, oh anak saya sakit ya. Sakitnya ini luar biasa loh, bukan sakit demam. Bukan sakit batuk. Ya kan, bukan sakit pilek. Ada suatu obat langsung sembuh. Candunya ini nih yang sudah masuk ke tubuh, yang menggerogotin tubuh. Dia niat ingin merubah dirinya sendiri, tapi bagaimana caranya? Perlu dukungan juga. Perlu dukungan. Ya? Banyak kenapa dia keluar dari rumah, karena merasa tidak nyaman. Tidak nyaman akhirnya nyaman tempat komunitas mereka tuh, karena dapat barang mungkin, mohon maaf, gratis. Dan stoknya pun ada, kayak gitu loh, ya kan? Dan pada saat dia sama-sama mereka penderita itu, oh kasihan teman gua, kasih dulu sedikit biar dia nyaman, seperti itu. Dan tidak akan balik lagi ke rumah, jadi base camp tuh. Akhirnya mereka kecanduan, ya kan? Dan akhirnya mereka pikir ini rumah saya, rumah kedua saya. Itu bisa jadi suatu organisasi atau komunitas? Kelompok, bukan organisasi. Kelompok kecil ya. Kelompok kecil. Kayak gitu loh. Ya mungkin kalau misalnya dia lama-kelamaan sudah beradaptasi di lingkungan itu, bisa dia bergeser. Seperti itu. Tadinya dia sama-sama pemakai, karena ini suatu kebutuhan yang sangat rutinitas, dan memang dia sudah menjadi korban dan pecandu akut ya, yang cukup sulit disembuhkan, dia bisa bergeser nih. Seperti itu. Karena dia butuh barang itu. Dan tadinya dia kelompok kecil dan akhirnya menjadi komunitas. Komunitas di situ kumpul tuh para pemakai, para pecandu, para semi untuk pengedar. Dan dia akan naik menjadi suatu pengedar dan akan mengenal suatu bandar besar. Dan menjadi komunitas dan menjadi nih bisa juga kartel nantinya. Itu cukup bahaya sebenarnya. Makanya kita sebagai penggiat P4GN, kita kasih tuh literatur, kita kasih informasi. Bagaimana cara rehab, bagaimana cara orang ini melapor, wajib lapor. Di mana tempatnya. Pemerintah sudah membuat tuh suatu skema sistematis dari BNN RI, BNNP, provinsi, ya gitu loh. Turun menjadi BNNK, kota dan kabupaten. Disinilah muaranya masuk sebenarnya. Nah ini informasi yang harus kita sampaikan ke seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Tidak usah takut ada BNNK nih, misalnya di kantor wali kota, ya kan? Kita mau melapornya kalau memang kita dipercaya P4GN ini menjadi tempatnya BNN ini sebagai penggiat, datang aja ke kantor kita. Di belakang kantor wali kota Jakarta Timur, silakan 24 jam. Kenapa?
Kalau puskesmas wajar sakit batuk pilek. Kalau penyakit ini, kalau masuk puskesmas diterima nggak kira-kira Mbak? Sepertinya enggak ya. Kayaknya sih enggak ya. Malah menjadi konotasi itu, oh ini penjahat. Iya, jadi jatuhnya dijauhin Iya, gitu. loh ini gimana ngobatinya kayak gitu loh. Puskesmas mungkin tidak ada alat itu untuk mendeteksi itu. Paling dia cek urin saja. Tapi pada saat masa fase pengobatannya bagaimana? Seperti itu. Nah ini harus kita memberikan informasi ke masyarakat luas. Korban itu bukan penjahat. Iya. Itu dulu harus kita garis bawahi. Korban narkoba, penyalahgunaan, gelap peredaran narkoba, itu bukan penjahat. Mereka korban yang harus ditolong dan harus dibantu. Dan kemana literatur mereka itu? Pasti tanda kutipnya orang tuanya takut. Takut dicap. Nah, takut dicap. Dampak sosial, isunya di dalam lingkungan, di luar keluarga itu lebih bisa mematikan, Mbak. Karena mulut-mulut keluarga itu kadang kan menjadi isu nih, menjadi isu sentral. Misalnya kita lapor nih, mohon maaf ke RW, ya kan? RW mungkin ke balai kesehatan. Besoknya menjadi isu tuh. Isu di lingkungan di RT lingkungan situ. tempat dia tinggal, itu yang cukup bahaya. Makanya mereka tidak akan bakal nyaman untuk tinggal di rumah. Kenapa? Para pecandu atau penyalahgunaan itu, Mbak, dia untuk membuka dirinya untuk percaya ke orang lain itu cukup sulit. Karena dia memang menyendiri sekali. Karena apa? Dia mau buka kemana literatur ini? Saya mau minta tolong ke siapa? Iya. Kayak gitu. Karena sudah terlanjur orang tuh sudah mencap dia jelek dan banyak juga di antara masyarakat juga pasti menjauhi. Betul. Gitu Mbak bilang itu kan tadi kriminal. Kriminal. Ya kan? Padahal dia korban sebagai pecandu. Kalau kriminal itu kan jelas suatu tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, ada unsur untuk memiliki barang orang lain, ya kan? Untuk dirinya sendiri dan memperkaya dirinya sendiri, itu beda. Kalau saya korban narkoba, saya sudah menjadi korban, saya sudah berpenyakitan, ya kan? Saya butuh obat nih. Yaitu kenapa? Rehab. Kan jarang sekali orang untuk berpikir rehab. Padahal dia harusnya dia direhab itu agar dia bagaimana mengembalikan pertama mentalnya dulu. Benar. Karena itu mental jatuh dari isu bully ya. Seperti itu yang bahaya. Tapi terkadang tuh di sekarang ini ya, apalagi masyarakat sekarang ini, kata rehabilitasi itu terlalu menakutkan gitu. Ya karena kayak pasti konselingnya tidak pernah tahu, dan konselingnya dia untuk menggapai bahasa rehab itu tidak kepada orang yang tepat dan benar. Makanya P4GN ini ya kan pada saat ini Pak BNN RI kita yang baru ya kan menjaga Jakarta nih, membuat program baru, membuat hotline baru seperti itu, baik di tingkat BNN RI, BNNP provinsi, BNK kabupaten kota. Nah, pada saat AP Persada kemarin di Monas itu dikumpulkan semua tuh penggiat dan diaktifkan kembali ya Pak Ketua ya, Pak Ketua. Besok kita diundang di kantor BNN RI, itu semua penggiat tuh disensus kembali ya kan P4GN ini, karena kan P4GN ini kan literaturnya di BNN RI. Kita ada PIN, kita ada sertifikasinya. Nah, kita sebagai penyuluh-penyuluh nih. Seperti itu. Makanya sekarang masyarakat luas seluruh Indonesia tidak usah takut lagi, baik kepada ibu-ibu, orang tua, khususnya yang memang ada anaknya berdampak korban ya kan dari penyalahgunaan narkoba, silakan kayak gitu loh. Untuk bagaimana nih berkonsultasi, mendapatkan informasi, ya kan? Bagaimana anak saya mau diapain nih? Ada rehab yang secara gratis, ya kan? Ada yang konvensional seperti itu. Saya kasih masukan kalau adanya di Cibubur itu adanya di RSKU itu rumah sakit pemerintah, rumah sakit ketergantungan obat. Itu gratis, ya kan? Kerjasama di setiap Polres, di setiap BNK, BNP, dan BNNRI. Jadi jelas di situ. Jadi tidak usah takut lagi sekarang ini. Tidak usah sembunyi-sembunyi bahwa kita itu, wah saya pengguna, saya pecandu, korban dari narkoba, dianggap kriminalitas. Nah ini harus diluruskan. Seperti itu. Harus kita balikan, ini korban loh. Korban itu harus diselamatkan. Dan korban ini bukannya korban dalam tidak suatu kejahatan yang bisa kita ditusuk, ya kan kayak gitu. Ini di jiwanya, di dirinya, menggerogotinya seperti itu. Bagaimana untuk mengatasinya? Makanya kita pada saat P4GN itu, walaupun kerjasama kita dengan pihak-pihak penegak hukum, APH, para penegak hukum,
kita akan upayakan untuk bagaimana orang korban ya, bukan pengedar ya, ini korban penyalahgunaan ya karena dia sakit karena narkoba, kita akan ajukan tuh permohonan rehab dari keluarganya dan kita akan dampingi bagaimana tuh prosesnya sampai itu tadi yang saya bilang di RSKO tadi, rumah sakit ketergantungan obat yang ada di Cibubur Raya itu pemerintah punya loh. Sampai segitunya sebenarnya pemerintah itu ada perhatiannya kepada para pecandu korban dari penyalahgunaan narkoba. Nah ini yang harus kita informasikan, makanya dengan podcast ini terima kasih banget nih dengan penyelenggara ataupun panitia, ini suatu momen yang sangat penting. Jarang untuk memberikan informasi dan literatur yang seperti ini. Kami terima kasih sekali telah diundang dan hadir di sini. Ini informasi penting. Orang tua khususnya ibu ya, kalau bapak-bapak mungkin marah aja tuh kerjaannya. Karena kamu begini begitu karena kamu merasa kecewa gitu kecewa pastinya. ya kan, apalagi yang mohon maaf ya, kebanyakan itu kalau misalnya frustasi itu hampir rata-rata tuh perempuan. Mohon maaf ya. Benar. Aku juga Masuk dalam ke lingkungan seperti itu, baik di kampus ataupun di tempat komunitas tertentu, paling gampang deh tertentu perempuan, mohon maaf ya, bukan diskriminasi untuk perempuan. Karena paling gampang dia mengikuti itu. Seperti itu, tren yang kata Pak Ketum tadi ya kan. Hedonnya walaupun dia mohon maaf mungkin ada latar belakangnya tidak hedon, tadi melihat teman-temannya dia bisa berubah loh. Bawa arus. Dia tidak bertato. Dia tidak bertindik. Seperti itu. Rambutnya tadinya hitam jadi punya kayak pelangi. Merah kuning hijau tuh sudah rambutnya. Iya. Nah ini yang memang luar biasa. Tadi dia tidak bertato, tiba-tiba mohon maaf tato semua. Nah ini kenapa ya kayak gitu? Balik lagi karena dia di JAS itu para pecandu narkoba itu atau penyalahguna narkoba itu adalah suatu momen kriminalitas yang dia punya. Sudah dicap tuh labelingnya. Tapi ada ciri-ciri tersendiri nggak sih buat bedain orang yang udah kena atau yang belum gitu? Pasti. Yang jelaskan zat adiktif itu kan menggerogoti kesehatan di dalam tubuh. Iya. Ya, syukur-syukur dia tidak masuk ke saraf pusat. Itu yang sangat karena akan adanya gangguan secara mental, psikisnya dan itu bisa sampai gangguan jiwa. Bisa. Wow. Ya zat aktif itu keras Mbak, seperti itu. Yeah. Kalau memang daya tahan tubuhnya masih bisa memaksimalkan, maksudnya dia pengguna tapi dia masih nafsu makannya bagus, vitaminnya juga masih oke. Tapi pada saat dia sudah ketergantungan itu aja tuh. Yang jelas kalau sudah pemakai mandinya malas ya udah ya. Makannya malas, bangunnya bisa 2 hari 2 malam. Ya lama-kelamaan kalau misalnya siklusnya 6 bulan sampai 1 tahun, badan kita pasti akan menurun kesehatannya. Pemikiran kita mungkin sudah agak tadinya 100% udah turun 75%. Makanya pada saat yang kita bahas di lingkungan para pemakai, syarat doping apa sih yang dapatnya dari itu? Mereka kan punya argumen doping. Ya kan, bisa badan seger. Kayak gitu loh. Bisa pemikirannya lebih cerdas. Ya kan? Bisa saya itu lebih sukses mungkin dalam ilustrasi. Itu kan ilustrasi. Suksesnya di mana kalau misalnya ilusi badan yang kita dibuat sama diri sendiri itu. Seperti itu. Nah, kalau sudah masuk ke sindrom seperti itu cukup sulit sebenarnya, Mbak. Makanya bagi bapak-bapak atau ibu yang dekat kepada anak-anaknya dilihat tuh proses perubahan itu. Tadinya kok anak saya biasa cantik, mandi ya gitu kan. Bisa dandan, tiba-tiba tiduran aja, lemas, ya kan? Taunya kena GERD. Ternyata bukan itu kayak gitu loh. Ada dampak dari obat yang candu itu seperti itu. Nah, jadi kurus tiba-tiba pucet pasti dia biasa aja. Yang dianggap doping, diet ya, trendingnya biar kurus, biar apa. Ternyata itu menggerogotin dirinya sehingga akan mengganggu pada kesehatan dan jiwanya ataupun saraf pusatnya itu yang sangat berbahaya. Seperti itu. Terus untuk kasus-kasus yang dia tuh nggak sadar gitu, ternyata dia udah memakai narkoba, itu gimana itu? Ya tadinya coba-coba ya. Iya. Tadinya ada permasalahan keluarga, ada permasalahan perekonomian khususnya Pak Ketua ya, masuk ke dalam zona itu. Mungkin ya pertama enak ya. Mungkin ya, itu tanda kutipnya kalau para pecandu awal itu mungkin happy fun kan seperti itu, enak.
tenang, easy kayak gitu kan. Tapi lama kelamaan mereka kan ketergantungan. Nah ini yang membahayakan sebenarnya. Seperti itu. Ada sindrom bisa terbalik di dalam pemikiran itu. Sindrom terbalik. Sindrom terbalik. Contoh, tadi saya happy, tiba-tiba saya nanggung nih. Dia bisa nggak masuk ke dunia kriminalitas tadi yang Mbak bilang tadi? Nanggung. Nanggung. Kalau bahasa kerennya kentang ya. Nah, seperti itu. Loading, seperti loading Ya. gitu. Dia harus nambah nah. Dia harus pakai lagi kan. Seperti itu. Ya. Akhirnya dia membuat apa? Kriminalitas. Makanya ada orang-orang yang misalnya di kampung-kampung tiba-tiba kompor gasnya hilang, tabung gasnya hilang. Ini yang cukup di kalangan bawah ya, seperti itu. Karena itu tadi. Tiba-tiba meminta uang memaksa kepada orang tuanya. Seperti Untuk itu. membeli kembali. Karena dia masih muding kan? Belum pas nih halusinasi yang enaknya. Oh iya, nanggung. Jadi kayak kita Kalau bahasanya kentang lah ya gitu loh. halusinasi tapi kayak belum Saya belum sampai nyampe puncak nih, gitu. gitu. Oh iya nyampe iya, nih. paham. Ya kan? Momen itu yang cukup berbahaya. Akhirnya dia menjadi suatu kalimat dijustifikasi kriminal. Mau tidak mau kan? Iya. Gitu. Nah ini yang harus kita antisipasi dengan kondisi yang seperti ini. Anak ini mau diapain? Diminasain kan nggak mungkin. Tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Kan harus diselamatkan. Seperti itu. Karena tolak ukurnya jangan sampai dia melakukan tindak kriminalitas, ya kan? Dan dia menjadi suatu penjahat dan dihukum. Kenapa? Oh dia pakai narkoba, wajar. Karena dia melakukan tindak kekerasan dan kriminalitas untuk beli itu. Akhirnya ditangkap polisi. Oh, kamu di mana nih akhirnya kan? Diperiksa. Dapatnya. Nongkrongnya di mana? Dapat barangnya di mana? Diperiksa lagi semuanya. Komunitas kamu di mana? Ya gitu loh. Kelompok kamu di mana? Jadi tiba-tiba orang tua dihubungin, anak ibu melakukan suatu tindak kejahatan karena menggunakan narkoba, pingsan-pingsan Mbak. Yakin saya. Seperti itu. Karena ya narkoba itu kan di Indonesia apalagi ya udah hal yang bukan darurat lagi, kita perangi. Iya, dijauhin gitu, Ya, dijauhin. seperti itu. Mungkin aku juga kadang mungkin ada lah rasa yang kayak ketemu sama orang yang pakai narkoba udah jauhin aja gitu. Ya karena kan dari lihat literatur tubuhnya pucat pasi, ngomongnya ble-ble begitu kan, kayak gitu loh. Maksudnya dia tidak cadel tapi cadel. Nah, dia harusnya pemikirnya cerdas kok tiba-tiba kita ajak bicara kok malah ngelanturnya literaturnya tidak ada yang jelas. Seperti itu. Menarik kok Mbak, narkoba ini menarik. Seperti itu. Terus kayak aku tuh pengen tahu gitu loh untuk sistem rehabilitasi sendiri nih yang bapak-bapak sekalian yang mau direncanakan itu kayak gimana? Siapa tuh aja? Kembali ke belakang sedikit ya terkait masalah pemakai ini atau korban ini penjahat atau bukan. Karena dalam Undang-Undang Nomor 35 itu memang ada dua hal yang paling penting. Membedakan antara pemakai, pecandu, korban dengan penjahat tadi. Nah, kita katakan bahwa barang siapa memiliki, menguasai, menyimpan ya, dengan tidak hak atau melawan hukum untuk dirinya sendiri. Nah, kata-kata dirinya sendiri ini penting. Karena itu berarti hanya untuk dirinya sendiri pemakai. Dan itu hanya cukup untuk 1 hari. Nanti kaitkan dengan edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010. Nah, kalau sudah kata-katanya menyimpan, memakai, memiliki tanpa hak untuk orang lain atau tujuannya dirinya sendiri, nah itu sudah masuk kategori pengedar ya. Sudah pengedar itu yang dikatakan kriminal atau penjahat. Perlakuannya berbeda. Cuman sekarang ini masalah yang terjadi hampir disamaratakan. Jika orang tertangkap pada saat memakai atau lagi melakukan kegiatan narkoba atau kena razia, begitu diperiksa, pokoknya pasalnya dipakai 112, 114, 111. Ya. Pasal pengedar, memakai, pengedar atau bandar. Nah, jarang digunakan pasal-pasal 127, ya, pasal-pasal yang menyangkut masalah pengguna, pemakai, dan pecandu. Ini problem yang ada sekarang. Nah, makanya begitu negosiasi terjadilah transaksional oleh orang tua korban, orang tua pelaku dengan katakan dengan oknum tertentu ya. Nah akhirnya tidak terjadilah yang namanya pemakai
pengedar itu direhabilitasi. Ya, kalaupun terjadi rehabilitasi, tidak terjadi maksimal. Nah, kembali pertanyaannya, gimana sih tahapan rehabilitasi itu? Iya. Nah, kalau tahapan yang tadi saya katakan karena ketangkep oleh aparat penegak hukum, berarti beda perlakuan ya dari prosesnya pengedar adalah dan korban gitu. pihak kepolisian atau penegak hukum ini akan melaporkan kepada BNK. BNK yang ada klinik pratamanya untuk apa? Untuk dilakukan asesmen. Asesmen itu biasanya disebut TAT, tim asesmen terpadu, ya, melakukan pemeriksaan kondisi orang tersebut, sejauh mana adiktifnya, bla bla bla, maka dapat rekomendasi. Nah, baru dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan untuk ditentukan apakah rawat jalan, apakah rawat inap. Rawat jalan, rawat inap itu tergantung dari hasil tadi, asesmen terpadu, tes kesehatan, kejiwaan, dan lain-lain. Nah, itu baru ditentukan. Nah, rawat jalan bisa di RSKO, ya, bisa juga rawat jalan di klinik Pratama, BNK, BNP ada itu, ya. Kalau rawat inap biasanya lempar ke Lido atau ke rumah-rumah rehab yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Swasta ya, itu berbayar. Tapi kalau negeri tanpa berbayar, ya. Itu bagaimana pengobatannya? Rehabilitasi ada dua, rehabilitasi pertama tentang medis. Apa itu medisnya? Medis tadi karena ada zat adiktif, maka zat adiktif perlu dikurangi atau dibuang dari tubuh kita, tubuh pelaku korban pecandu tadi. Dibuang, dikeluarkan dari unsur yang ada organ tubuh kita agar adiktifnya enggak muncul lagi kecanduan. Kedua, medis itu juga mengobati dari dampak pemakaian narkoba. Tadi ada sarafnya rusak, kata Pak Sekjen kan, ada organ lainnya rusak, itu menyangkut medis, ya. Ada lagi satu lagi rehab yang paling penting, ada juga rehab sosial. Nah, tadi dipulihkan kepercayaan dirinya, dipulihkan pergaulannya, agar nggak minder dengan orang, mau ngobrol, mau bermasyarakat kembali, punya PD lah gitu ya, ditimbulkan PD. Nah, itu yang dibina secara sosialnya. Dan juga tambahannya mungkin pembinaan rohani, ya. Pembinaan rohani ya mungkin kalau muslim diajak pengajian, ceramah, dan lain-lain. Nah, tiga itu bersatu dalam konteks melakukan pembinaan rehabilitasi. Dan ini bisa dilakukan oleh swasta maupun pemerintah. Ya. Itu bagi pecandu dan pemakai. Dan saya bilang tadi dari awal, rehab itu ada dua, ada rehab dipaksa yang saya ceritakan tadi karena tertangkap oleh APH, atau rehab yang tadi pasien katakan dia lapor sukarela, datang nih, saya pecandu Pak, saya korban pemakai, udah sering saya makan narkoba, saya pengen sembuh nih, kemana datang? Datanglah ke BNK terdekat atau ke BNP terdekat atau ke rumah-rumah rehab yang punya izin IPWL. Nanti sana dia lapor, dapat surat keterangan bahwa ini dalam pengobatan, juga dikasih obat juga untuk mengurangi zat aditif dan dampak kesehatan yang lain tadi. Nah, ini namanya rehab sukadera, ya. Jadi kemauan sendiri tanpa dipaksa. Cuman bagaimana menyadari orang supaya mau rehab. Nah, ini yang susah. Iya. Tadi kan hubungannya apa? Benar. Kalau orang pakai narkoba, rasanya orang sudah, wah ini aib ya. Ini bikin malu keluarga, ya. Dan macam-macam lah, stigma jelek itu negatif muncul di situ. Kedua, takut juga dengan ancaman hukuman. Karena jangan salah, hukumannya lumayan. Bagi pengedar itu lumayan, di atas 5 tahun. Sampai 20 tahun sampai hukuman mati. Kalau pecandu sebenarnya juga ada hukuman pidananya. Ada hukuman pidananya? Ada hukuman pidananya. Jadi gini, kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pasal yang membantah tidak boleh dipidanakan itu pasal 4A sampai D. Gitu ya. Terus juga menyangkut pasal 54 yang mewajibkan pecandu itu hukumannya rehabilitasi. Bukan hukuman fisik, hukuman kurungan, ya. Juga di dalam pasal 54, 55 itu masuk itu. Pasal lagi yang lain, dikala hakim menyidangkan pecandu masuk ke pengadilan, maka hakim wajib menurut hukum yang Undang-Undang Nomor 35 tadi menggunakan pasal 103 memutuskan rehabilitasi. Contoh pernah ada seorang artis kan juga, ya, putusan pengadilannya rehabilitasi hukuman 1 tahun. Selama 1 tahun dia akan di rumah rehab sampai ada rekomendasi sembuh. Kalau sembuh masih ada hukumannya, maka dia menjalani hukumannya biasanya tahanan rumah atau dapat penangguhan tahanan, ya, dapat keringanan karena tidak boleh dihukum badan.
Sekarang banyak penyalahguna atau pemakai hukum badan. Sehingga apa dampaknya? Penjara penuh, ya kan? Negara berat membiayai orang, ya kan? Di dalam kosnya tinggi. Padahal orang sakit dari pasien bilang, orang sakit ini, orang ini perlu diobatin, bukan ditahan, bukan dipenjara, bukan dikurung. Tapi orang yang harus disembuhkan penyakitnya. Ya salah penanganan. Akibatnya masuk ke lapas dengan kapasitas overload, bergabung lagi dengan para senior-seniornya, maka dia ujungnya sekolah. Keluar yang tadinya SMA, sudah S3 keluarnya, ya kan? Karena di situ 5 tahun. Sangat S3. betah ya. Nah, akhirnya dengan kemampuan yang lebih, dia mengangkat diri menjadi, Pak bilang, jadi pengedar atau jadi bandar. Dan bisa masuk kartel. Ini salah penempatan. Makanya saya selalu menghimbau kepada masyarakat, ayolah yang merasa masih menggunakan narkoba, yang merasa keluarganya pakai, ayo bisa datang ke kantor kami bimbing, kami antar, kami dampingi untuk rehabilitasi. Ya, free tanpa bayar dengan kami siap membantu. Karena jangan takut, tadi rehab itu kayak di penjara ya, enggak, makan 3 kali, tidurnya pakai kasur, ya kan? Ada TV, apalagi olahraga, ada TV ya, ada bimbingan seperti mental hidup di spiritual. rumah, cuman ada pembinaan, ya. Jadi jangan takut, wah berapa ribu? Enggak. Dan jangan takut kalau berat itu bayar. Selama ditangani oleh pemerintah, gratis, tidak ada bayar. Nah ini yang perlu disampaikan. Jangan takut-takut, jangan malu-malu, dan mohon kepada orang tua, kalau ada keluarganya yang kena narkoba, jangan jadi minder, jangan jadi stigma negatif, jangan jadi momok. Ini orang sakit yang perlu kita sama-sama rawat, kita sama-sama obati. Ya, kenapa? 9,2% pencandu pemakai tidak tersentuh. Ya, hanya 7,2% yang tersentuh di rehab. Itu pun belum tentu balik. Jadi pertanyaan ada kan? Iya. Kenapa pada balik lagi? Nah, rehabilitasi. Gini, saya melihat ada 5 hal yang penting dalam rehabilitasi. Pertama, untuk keberhasilan rehab itu adalah diri kita sendiri. Pasti harus niat dari diri sendiri. Kita pengen niat mau sembuh, pengen mau berhenti, mau sehat, itu dulu. Kedua, siapa yang harus mendukung? Keluarga. Keluarga penting. Tadi kalau di rumah nggak nyaman, disalah-salahin terus, diomelin terus, akhirnya dia akan lari keluar, mencari kawan-kawan yang nyaman. Ya. Yang seirama ya. Ketiga juga keluarga harus menjadi pendengar yang baik. Karena orang pecandu itu jarang mau percaya dengan siapapun. Dia sulit percaya dengan siapapun, kecuali dengan kelompoknya. Ya. Nah, hierarkinya kuat. Ya, solidaritas gitu. 4 itu yang juga harus kita, lingkungan sekitar, lingkungan rumah, masyarakat. Yang kelima, putuskan hubungan selama yang pernah berhubungan dengan narkoba. Artinya punya kawan, nomor HP, buang jauh-jauh. 5 hal yang penting, tapi peran keluarga yang sentral. Ya. Kalau keluarga nggak pernah mau memperhatikan, udah di rehab ini, biasanya pulang besok balik lagi. Dan banyak kejadian. Ya contoh nih, artis yang sekarang yang lagi rame, ya, itu kan sudah berkali-kali. Ada 4 kali, ada 3 kali ditahan, hampir terus jadi ini ya. Nah, jadi momen dia di setiap televisi ya. Itu ada musimnya gitu. Itu yang penting. Jadi mohon dipahami oleh masyarakat, narkoba mengintai kita semua tanpa bicara kelompok, golongan, strata ekonomi, ya, pendidikan, tidak peduli, semua bisa kena. Ya, maka kita harus sekarang mulai peduli, mulai mendeteksi dini keluarga kita. Tadi pertanyaannya bagus, apakah ada perubahan kalau yang pakai narkoba? Sebenarnya gampang dideteksi. Kalau kita semua peduli di rumah, dengan adik kita, dengan anak kita, perubahan fisik contohnya, matanya suka merah tanpa kurang tidur, cukup tapi matanya merah. Tapi, suka ingusan itu, matanya merah, ya, kayak kurang tidur. Terus suka gampang ingusan, pilek, suka garuk-garuk gitu, terus gatal tuh. Nah, terus iya apa, suka berair di sini. Nah, itu salah satu. Terus itu perubahan fisik, ya. Apalagi suka batuk nggak sembuh-sembuh, ya, itu perubahan fisik. Nah, perubahan perilaku psikologinya ada. Tadi suka menyendiri, nggak mau bercerita di keluarga, ngumpet aja, susah mandi, ya. Apalagi jarang makan. Makannya susah. Buat yang susah mandi nih harus ini nih ya. Tidur juga larut malam, jarang mau tidur sore, ya. Kalau yang masih sekolah atau kuliah,
pasti prestasinya menurun. Pasti. Itu udah pasti. Nah, itu ciri dari perilaku. Dari mana sarafnya? Nah tadi ngomongnya ngelantur, nggak nyambung, ya kan? Terus pelok-pelok, itu semua saraf. Ya. Jadi ada 3 hal itu yang berubah. Itu kan kita lihat nih, anak kita kok, adik kita kok matanya merah terus ya. Padahal nggak sakit mata. Terus dia kok nggak mau ngobrol kayak gini dengan keluarga, ngumpet. Nanti mulai. Nah, Jadi penyendiri ya? ya gitu. itu segera diatasi, diajak ngomong, jangan dimarahin. Jangan dimarahin. Panggil, nak, dek, nasi duduk, ada siapa? Diam-diam kita ajak ke BNN untuk tes urin. Ya. Oh positif. Nah ini langsung diskusikan dengan BNN apa caranya sih. Itu deteksi dini. Jadi sebaiknya itu yang kita lakukan di keluarga. Mulai care, mulai peduli dengan keluarga kita sendiri. Yang bisa membentengi keluarga kita dan narkoba kita sendiri yang peduli. Kalau kita masa bodoh, anak kita, adik kita pulang malam bodoh amat. Tadi kan salah satunya pergaulan. Pergaulan. Iya kan? Nah salah satunya itu. Nah kalau kita nggak peduli, dia mau pulang malam bodoh amat. Akhirnya tadi. Tidak akan kemungkinan. Nah, apalagi sudah pada jago ngerokok nih anak-anak sekarang kan. Iya. Wah. Rokok itu itu mengikutinya udah cepet ya, ya. ngerokok itu salah satu pintu masuk untuk narkoba. Apa yang makanya di rokok? Narkoba apa? Adik. Yang dipakainya cara dengan merokok apa? Apa maksudnya? Ganja. Oh ganja. Ganja kan di rokok. Kalau sudah pakai rokok, lalu mudah pakai ganja. Kalau sudah pakai ganja, akan pakai yang lain. Akan naik dia. Bisa pakai sabu, bisa Jadi pakai ganja itu rokok juga? di rokok. Dilinting kan? Dilinting. Tembakonya kan kayak tembakau. Oke. Maaf baru tahu ini asalnya aku kan makanya, bukan. nanti kan ya. satu hari kita akan diskusikan jenis-jenisnya seperti apa. Ya, itu perbedaan penjahat, kriminal dengan pemakai sebagai korban, sebagai orang sakit, penanganannya berbeda. Ya, ciri-cirinya sudah saya jelaskan tadi. Ya, nah bagaimana sekarang mengatasi narkoba di Indonesia? Nah. Ya, ingin saya coba sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, ya, khususnya kepada pemerintah. Ya. Presiden Prabowo sudah mencanangkan dengan akta cita. Dalam nomor 7 itu, Prabowo mengatakan Presiden khusus narkoba harus diberantas. Harus lebih tegas. Hari ini juga Prabowo sangat keras dan kencang. Berapa kali pemusnahan barang bukti beliau datang. Ya. Berapa kali pada acara tertentu dia akan berstatement yang keras. Nah persoalannya, ya ini saya pikir kurang kerjasama yang baik. Contoh, para penggiat, para masyarakat, coba diberikan tempat dan ruang yang selebar-lebar untuk ikut aktif dalam pemberantasan narkoba, dalam edukasi tentang narkoba, dalam P4GM narkoba. Ini harusnya dibuka lebih aktif. Ya, itu nomor 1. Hingga masuk ke dalam pencegahan, masuk dalam penggiat P4GM. Jadi penyuluh, jadi apa lagi? Jadi duta narkoba, jadi apa lagi? Satgas narkoba. Berikan kesempatan seluas agar semua bisa bergerak. Nah itu penting. Sekarang ini sudah mulai dibuka. Yang kedua, penegakan hukum. Penegakan hukum penting. Ya. Penegakan hukum itu penting untuk para penjahat, para kriminal itu dihukum setegas-tegasnya, tanpa pandang bulu. Ya. Nah itu yang penting. Yang kedua juga, pemerintah penegak hukum di atas ini, kalau ada oknum-oknum penegak hukum yang berkolaborasi, yang bekerja sama ya dengan para penjahat narkoba, dengan bandar, pengedar, ya dihukum dengan keras. Tanpa membersihkan aparat penegak hukum, oknumnya, ya, oknum aparat penegak hukum ini dibersihkan dari unsur itu, saya yakin sulit untuk membersihkan narkoba di Indonesia. Ya. Karena polisi-polisi bukan polisi ya, artinya oknum-oknum tadi ya yang korup bekerja sama dengan mafia itu tumbuh subur di Indonesia. Yang ketiga, ini juga lapas. Kita sudah bukan rahasia umum. Di lapas ini adalah kendali pengedar narkoba. Berarti kan ada oknum-oknum yang bermain dan itu pun harus ditindak tegas. Harus pemerintah hadir, razia lapas. Harusnya. Ya, harus. Itu harus. Sekarang udah diinstruksikan oleh Presiden, lapas segera dirazia. Karena lapas adalah sumber daripada pengedaran narkoba. Dan ini sudah bukan rahasia umum. Semua udah tahu. Pengendalian sering dari lapas. Dan ceklah. Jangan tanggung-tanggung. Kalau ada mau kepala lapas, pejabat, kalau memang itu melakukan penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, lakukan.
tindakan hukumnya tegas. Itu baru keren. Yang terakhir dia lupa juga adalah rehabilitasi. Rehabilitasi yang sekarang berjalan hampir saya katakan tidak sesuai dengan SOP. Seperti Contoh apa? nih, saya sering melakukan pengawalan, pendampingan. Saya mengambil nih dari oknum, dari penegak hukum untuk direhab. Saya kawal nih rehab. Sampai di sana cuma daftar doang, pulang lagi. Tanpa ada pengobatan. Tanpa ada diberikan saran dan masukan. Cuman sekedar daftar gitu. Daftar, didata, pulang. Dan ini terjadi. Dan ini masif. Apa gunanya ya kalau Nah, daftar doang pertanyaannya kayak gitu apa ya? gunanya kita mau bicara rehabilitasi? Dari 7,2% sekian, yang berlaku ini adalah seperti ini mayoritas. Bisa lebih dari 50% berlaku ini. Sering coba kalau ada penangkapan izin dari satu tempat penegak hukum, katakanlah Polres atau Polsek, oke, rehabilitasi, diantar nih, tank. Sampai sana diajak ke dalam ngomong-ngomong sebentar, daftar, pulang. Dan tidak lanjutnya. Nah, sama dengan ini apa? Menyembunyikan, melanggengkan para pecandu korban, ya, menjadi terus-menerus menjadi pemakai Jadi, aktif. dibiarkan gitu aja ya. Sama dengan adanya pembiaran oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan ini harus dibersihkan oleh perintah Pak Prabowo. Ini harus disikat oleh Presiden Prabowo agar bisa selesai. Kalau ini dibiarkan, kembali terulang yang kata Mbak Iya. tadi. ini dibiarkan tidak akan pernah habis narkoba. Dan tidak selesai Dan gitu tidak ya. Tidak akan selesai. Dan Ya. setiap tahunnya. Ini saya sampaikan apa adanya. BANN ini sangat menentang perlakuan itu. Dan kami sering berdebat dan kami sering berargumentasi. Ya, bukan saya tidak, bukan dalam konteks menyalahkan oknum atau siapa, tidak. Ini keadaan sudah ancaman buat bangsa dan kita harus prihatin untuk menyelesaikan masalah ini. Dan semua harus terlibat. Ya. Kalau saya sering peristilahkan, narkoba itu bagaikan satu bentuk kejadian kebakaran. Kalau satu kebakaran itu, apakah mampu yang punya rumah saja memadamkan? Mampu nggak? Nggak akan mampu kan? Butuh pertolongan orang lain. Butuh pemadam. Sama. Kalau kita membahas narkoba, harus semua bergerak ikut. Tanpa kecuali. Harus banyak ada yang membantu gitu. Semua. Jadi Semuanya. semua rakyat Indonesia harus terlibat dalam hal ini. Semua penegak hukum harus Berarti terlibat. memang harus Dan edukasi banget nih buat masyarakat pastinya betul. kan. Itu Tuh, yang kan, susah jadi sih Itu Pak. fungsinya harus P4GN tadi tuh. Sebenarnya itu kan produknya BNN-RI. BNN-RI. Seperti itu. Makanya ada BNNP, ada BNNK, disitulah Oke. posisinya. Boleh nih pesan-pesannya untuk semua masyarakat Indonesia khususnya tentang masalah narkoba ini gimana? terima kasih dari Asmentok ini sudah sangat peduli untuk mengedukasi masyarakat. Saya dari Badan Anti Narkoba Nusantara selaku Ketua Umum dan Pak Sekjen saya dengan Pak Budi ingin menghimbau kepada masyarakat dan seluruh elemen bangsa ini. Pertama, kita harus menyatakan perang ya terhadap narkoba dan harus kita hancurkan narkoba dari bumi pertiwi. Kenapa? Karena ini sangat mengancam keberadaan bangsa Indonesia. Ya, dan jangan lupa penjajahan itu tidak harus mengirim dengan tentara atau alat perang. Narkoba juga bisa dikatakan sebagai sarana penjajahan. Maka untuk itu, marilah kita selamatkan generasi muda, generasi bangsa dari kehancuran dengan narkoba. Maka ayo seluruh rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, perangi narkoba dan bersatu melawan narkoba, hancurkan narkoba dari bumi pertiwi dan singkirkan narkoba dari Indonesia. Terima kasih banyak Bapak, makasih aku jadi banyak tahu nih soal terbaru tentang info-info yang aku juga baru tahu. Makasih banyak buat waktunya, informasinya, edukasinya. Oke, cukup dari untuk episode hari ini dan sampai berjumpa di episode berikutnya di Asmen Talk Show, ceritain aja. Ceritain aja. Oke. Ya.